Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Katamir Sanjani dari kelas PPKN 1C. Ya, saya akan menjelaskan tentang berpikir secara filsafat. Berpikir secara filsafat tak pun berpikir secara filsafat yaitu adalah ada beberapa ciri-ciri berpikir secara filsafat. Yang pertama, berpikir rasional. Sebagaimana diketahui, berfilsafat adalah berpikir. Meskipun demikian, tidak semua kegiatan berpikir dan hasil berpikir dimaksud dapat dikategorikan sebagai berfilsafat. Ciri pemikiran filsafat pertama-tama harus bersifat rasional, bukan perasaan subjektif, khayalan, atau imajinasi belakang. Ciri pemikiran rasional menunjukkan bahwa baik kegiatan berpikir maupun hasil pemikiran filsafat itu sendiri harus dapat diterima secara akal sehat, bukan sekedar mengikuti sebuah pikiran umum. Ciri pemikiran filsafat yang rasional itu membuat filsafat disebut sebagai pemikiran kritis atau ilmu kritis. Selanjutnya, yang kedua, aspek kedua dari pemikiran rasio kritis itu adalah krisis atau krisis. Menurut jargon Habermas, krisis adalah ciri pemikiran yang tidak ingin terbelenggu dalam sangkar rasio, tetapi bergulat dengan realitas kemanusiaan yang penuh krisis, anomali, determinasi, dan pembusukan budaya. Pemikiran krisis berbeda pada tataran sosial budaya, melakukan penyembuhan sosial atas berbagai fenomena, berupa provokasi, rasio birokratis, dan represi yang cenderung mendistorsi akal sehat manusia. Yang ketiga, berpikir radikal. Artinya, ciri berpikir filsafat yang ingin menggali dan menyelami kenyataan atau ide sampai akar-akarnya, untuk menemukan dan mengangkat dasar-dasar pemikiran secara utuh ke permukaan. Melalui cara pemikiran yang ini, diperoleh suatu hasil berpikir yang mendasar dan mendalam, serta sebuah pertanggungjawaban yang memadai di dalam membangun pemikiran filsafat dan pikiran keilmuan itu sendiri. Ciri pemikiran yang dimaksud mengisyaratkan bahwa orang tidak perlu terburu-buru mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, sehingga bertahan menghadapi ujian kritis atau tantangan ujian zaman dengan berbagai arus pemikiran baru. Yang keempat, kreatif dan inovatif. Artinya, pemikiran filsafat bukanlah pemikiran yang melanggengkan atau memandekkan dirinya di dalam berbagai ketergantungan, dogma atau ideologi yang beku dan statis. Justru ia selalu berusaha membangun kejataman budi dan mampu mengeluarkan diri kebekuan inspirasi, mampu mengkritisi, memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan dirinya sedemikian rupa sehingga dapat melahirkan penemuan-penemuan dan gagasan-gagasan baru yang brilian. Yang kelima, berpikir sistematis dan analitis. Artinya, ciri berpikir filsafat yang selalu berpikir logis. Pemikiran filsafat tidak hanya melepaskan atau menjejarkan ide-ide, penalaran, dan kreativitas budi secara serampangan. Justru pemikiran filsafat selalu berusaha mengklasifikasi atau menggolongkan, mensintesa atau mengakumulasikan serta menunjukkan makna terdalam dari pikiran, merangkai dan menyusunnya dengan kata, kalimat, dan pembuktian melalui sistem-sistem
Penalaran yang tepat. Penalaran yang tepat. Selanjutnya, berpikir abstrak. Berpikir abstrak adalah berpikir pada tataran ide, konsep, atau gagasan. Maksudnya, pemikiran filsafat selalu berusaha meningkatkan taraf berpikir dari sekedar pernyataan-pernyataan faktual tentang fakta-fakta fisik yang terbatas. Pada keterbatasan jangkauan cedera manusia untuk mendapatkan pada sebuah pangkalan pemahaman yang utuh, integral, dan saling melengkapi. Pada tataran yang abstrak melalui bentuk-bentuk ide, konsep, atau gagasan pemikiran. Dan yang terakhir, berpikir secara reflektif. Maksudnya, filsafat selalu berpikir dengan penuh pertimbangan dan penafsiran guna penemuan makna kebenaran secara utuh dan mendalam. Ciri pemikiran yang reflektif ini hendak ditujukan bahwa pemikiran filsafat tidak cenderung membenarkan diri, tetapi selalu terbuka, membiarkan diri dikritik dan direnungkan secara berulang-ulang dan makin mendalam, untuk sambil mencari inti terdalam dari pemikiran yang dimaksud. Juga menemukan titik pertautannya secara utuh dengan inti kehidupan manusia yang luas dan problematis. Berpikir reflektif memungkinkan proses internalisasi setiap pemikiran filosofis, sehingga pemikiran itu bukan hanya mampu mencerminkan isi otak, tapi isi kehidupan secara utuh menjadi gaya kehidupan yang khas. Demikian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.